Ya, di masa pandemi COVID-19 bersama kedua narasumber saya ada Bang Dimon dari LSA dan juga Bang Saifullah praktisi IT. Nah, Bang, ini mumpung lagi banyak yang dengerin juga, yang sudah bergabung juga di live Instagram dan juga sosial media kita hari ini, ada yang bertanya nih Bang, kalau lembaga survei sekaligus konsultan politik bisa kan Bang katanya gini? Sekarang hal yang sudah lumrah kan? Sejatinya memang begitu. Sejatinya memang begitu, sejalan. Cuman untuk Bengkulu mereka lebih banyak terpisah gitu ya. Kalau di kota-kota besar mereka sudah include. Jadi memang udah bagian dari timnya ya seperti itu ya. Oke, jadi memang ada tim survei, IT-nya dan tim desain grafis dan seterusnya. Benar. Karena itu juga pernah ada satu misalnya baliho atau banner gitu dari satu figur gitu yang ditampilkan. Nah orang kan suka yang gini ya gitu ya. Karena sekarang orang kan lebih kritis ya. Jadi melihat desainnya kayak gini ya. Karena lebih banyak yang sekarang sudah banyak yang belajar ngerti. Jadi melihat itu tidak menarik lagi gitu. Untuk mungkin 5 tahun yang lalu masih menarik style seperti itu. Kalau sekarang kan udah berbeda gitu. Abang melihat sekarang itu seperti apa? Sebenarnya untuk menampilkan profil itu dikaji dari banyak hal. Jadi mulai dari profil sosok kandidat itu sendiri, kemudian apa yang ingin dia jual kepada calon pemilih, kemudian apa yang ingin dia sampaikan kepada calon pemilih, kesan apa yang ingin diterima gitu. Betul. Terus tim survei akan melakukan survei. Seperti apa yang diinginkan masyarakat. Nah kemudian itu seperti apa deh Bang? Contoh survei seperti apa misalnya kalau untuk bikin satu profil aja gitu? Ya misalnya kita melihat survei kita ajukan misalnya 10 calon kandidat yang paling disukai masyarakat. Atau 10 jenis pemimpin yang paling disukai oleh masyarakat. Pemimpin seperti kriterianya. Nah itu berarti kita akan mendapatkan satu data bahwa masyarakat itu diinginkan pemimpin yang seperti ini. Sementara profil kandidatnya seperti ini. Maka biasanya lembaga survei atau konsultannya akan mengcombine itu. Sehingga tidak jauh-jauh banget. Misal masyarakat tidak suka, khusus masyarakat Bengkulu tidak suka calon kandidat yang terlalu lebay misalnya. Ya kita jangan bikin desain yang lebay-lebay banget gitu. Orang Bengkulu misalnya lebih suka calon kandidat itu yang sederhana saja misalnya. Dan itu berdasarkan hasil survei memang seperti itu. 70% masyarakat Bengkulu misalnya hasilnya menyukai kandidat calon gubernur yang sederhana, yang humble. Sekalian dibocorin ya Bang. Misal kan. Nah, maka seharusnya konsultan hukum akan menampilkan seperti yang diinginkan masyarakat. Nah, atau ada juga memang kandidat yang kekeh bilang saya nggak mau, saya mau tunjukkan diri saya apa adanya. Dengan risiko saya disukai atau tidak itu urusan masyarakat yang dipilih. Nah itu bisa juga seperti itu. Jadi kita membuat sebuah penampilan profil calon kandidat itu ya tidak asal-asalan, tidak asal jadi aja. Memang itu dipikirkan masyarakat sukanya seperti apa. Profil sejatinya kandidat itu seperti apa, dan itu seharusnya dikombin gitu. Dan itu memang butuh desain grafis, butuh konsultan hukum, butuh ahli tata, macam-macam lah. Desainnya ya nanti ya. Sehingga biasanya mungkin fotografer yang ngambil fotonya. Itu sangat penting. Fotografer itu sangat penting. Nah, banyak loh kandidat-kandidat itu yang abai akan hal itu. Iya. Abai. Mereka ya ngomong bayar fotografer 5 juta aja mereka susah gitu loh. Padahal mereka bertarung dengan budget di puluhan miliar. Nah seharusnya mereka hargai fotografer, cari yang profesional, cari yang bagus, bikin betul hal yang benar-benar layak untuk ditampilkan kepada masyarakat. Di kota-kota besar seperti itu. Jangan hasil foto yang ada yang lama di crop gitu ya. Di crop lagi. Kadang ngambil di HP. Nah itu resolusinya juga gitu kan. Saya pernah ngolah satu database, saya mendapatkan satu opini. Opininya lucu loh. Apa Bang? Itu kok fotonya muda banget. Aslinya kan tua. Wajah aja dia udah bohong. Itu kita pernah dapat loh opini yang seperti itu. Nah itu kan juga seperti ada calon yang dulu kalau yang nasional pas pernah masuk pemberitaan ya seorang anggota DPRD NTB. Iya perempuan kan yang dianggap dia terlalu cantik gitu, ibaratnya gitu di
di profilnya gitu, padahal di katanya beda lah gitu. Ya, aslinya biasa aja gitu. Ya, B aja. Akhirnya kecewa gitu. Iya. Nah itu kan sempat masuk ke ranah ranah hukum juga ya, ada yang menggugat juga, digugat seperti itu. Nah, jadi memang harus detail seperti itu ya Pak ya. Itu dibutuhkan konsultan yang bisa memberikan saran dan masukan kepada kandidat sehingga bisa menampilkan hal yang memang layak dan pantas dijual kepada masyarakat. Oke, Bang, kita potong dulu Bang. Ini ada yang bertanya Bang, konsultan ini sampai ikut campur nggak terhadap hasil survei katanya? Ayo Bang, konsultan yang dimiliki oleh tim gitu, nanti punya peran atau mencampuri nggak hasil survei dari yang ada? Mungkin punya lembaga survei sendiri gitu, nanti yang timnya punya lembaga survei sendiri dari kandidat ini, terus hasilnya mungkin bisa diubah gitu, mungkin maksudnya seperti itu. Oh iya. Kalau untuk di Bengkulu ya, kita konsultan terpisah. Ya kita memberikan hasil laporan itu apa adanya gitu, tidak bisa ikut campur gitu kan. Ya, memang kadang-kadang masyarakat tidak tahu gitu, tidak paham mungkin profesi kita ini. Kita terkadang memberikan suatu pekerjaan pada surveyor itu kita tersumpah gitu. Mereka yang turun ke lapangan itu kita angkat sumpah akan memberikan data yang sebenarnya, betul-betul bekerja gitu. Itu konsekuensi moralnya bagi mereka itu untuk mendapatkan hasil yang betul-betul real gitu ya. Oke. Nah kalau lembaga surveinya bekerja untuk atas permintaan, misalnya ini memang dari salah satu calon kandidat gitu, ya. minta tolong survei misalnya gitu. Nah kalau hasilnya tidak seperti yang dia harapkan gitu, dia ada kemungkinan untuk bisa mengubah itu kalau untuk dipublish atau gitu? Kalau untuk dipublish kita sampai saat ini kita masih belum mau gitu ya. Belum pernah menemukan kasus seperti itu. Ya, rata-rata yang pernah kita menjalin kerjasama mereka minta di survei tapi non publish gitu. Memang untuk kebutuhan untuk kebutuhan dia. Jadi di mana kelemahannya memang diakui, dia benahi di sana. Gitu. Tapi kalau yang untuk hasilnya jelek, ingin ditampilkan bagus, sampai saat ini kita belum pernah melayani itu. Oke, nah mungkin itu juga yang salah satu yang pengen ditanyakan tadi oleh pendengar kita yang sudah ada di media sosial. Nah, jadi kalau calon kandidat ini memang untuk kebutuhan barometer dia sendiri ya, untuk melihat gimana semacam analisa SWOT-nya lah ya, dari angka-angka yang dimunculkan dari hasil survei ini. Nah, Bang, kalau sejauh ini seperti apa nih sebenarnya kesiapan dari ini kan pasti tidak lepas dari KPU, penyelenggara dan juga kandidat dengan situasi sekarang ini. Saya nih? Iya, ke Bang Saiful. Berarti dalam konteks IT ya? Iya. Dalam konteks IT, sejauh ini kita belum melihat secara terpublikasi apa yang dilakukan KPU di bidang IT dalam rangka rencana Pilkada 2020 dalam suasana COVID. Jadi kalau kita cek di media atau di mana-mana pun memang belum ada terpublikasi bahwa KPU kita Bengkulu sudah menyiapkan sistem IT seperti ini karena hal-hal yang berhubungan dengan COVID. Itu kita belum melihat sampai sejauh itu. Nah mungkin ke depan karena berjalannya waktu, saya rasa akan ada update dari KPU bahwa mau tidak mau ada mungkin bagian-bagian dari proses pilkada itu yang harus menggunakan sistem IT yang lebih daripada sebelumnya karena suasana COVID ini. Mungkin belum. Ini masih seperti yang terdahulu ya? Kita bukan katakan masih seperti yang terdahulu, tapi update dari KPU-nya kita belum dapat informasi. Oke, nah tapi mungkin nanti untuk lebih jelasnya nanti kita juga mengharapkan juga dari KPU juga bisa hadir di sini untuk bisa ngobrol bersama kita. Nah, saya ke Bang Bimo seperti apa melihatnya sekarang? Kalau saya melihat itu dari PKPU nomor 6 tahun 2020 itu mereka hanya sudah membuka ruang untuk itu. Mereka membuat regulasi tentang itu. Jadi yang memakai IT memang sepertinya hanya di segmen kampanye. Nah, di situ KPU sepertinya memberikan ruang kepada bakal calon
untuk memanfaatkan teknologi untuk melakukan kampanye. Kemudian jadi ada dua saya perhatikan di sana, ketika kampanye dan ketika pelaksanaan pemilihan suara. Itu yang diberikan ruang oleh KPU, di mana penambahan jumlah TPS dan pembatasan tetap dengan mengikuti protokol kesehatan. Oke, tapi belum ya sampai ke yang pemilih bisa memilih misalnya dari handphonenya gitu untuk memberikan suara untuk ngevote gitu belum ya Bang ya? Belum, betul. Kalau saya tambahkan tadi mungkin Pak Mukdimon melihat regulasi yang terakhir bahwa kampanye itu dibatasi ya. Dibatasi kalau nggak salah maksimal 20 orang ya Pak Dimon ya. Ya kalau nggak salah itu satu pertemuan ya. Satu kali pertemuan. Nah itu memungkinkan bahwa teknologi IT bisa digunakan. Jadi kita misalnya kandidatnya cukup di satu lokasi, tetapi dia bisa pertemuan di titik ini, di titik ini, di titik ini secara serentak. Menggunakan teknologi virtual meeting dan itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya 50 titik dipakai virtual meeting ya kali 20 banyak juga jadinya. Iya. Dan itu bakalan tren. Bakalan tren. Nah, Bang, ini yang pasti nggak lepas namanya teknologi. Kalau kita sekarang ini kan provider penyedia untuk layanan telekomunikasi ini, gitu. Kamu berarti kesiapannya seperti apa? Ya seharusnya siap ya, karena ini kan hajat nasional. Karena ini hajat nasional, harusnya pihak provider juga mungkin setelah pendaftaran kandidat 9 September harus mengupgrade semua bandwidth mereka. Karena kalau tidak nanti bisa down itu. Bisa down, bisa jatuh, sehingga terkendala nanti proses hajatan nasional ini. Dan jangan lagi ada blank spot gitu ya. Kalau untuk blank spot memang agak sulit ya, karena kita Bengkulu sangat luas, demikian juga wilayah Indonesia yang lain. Tetapi Telkom itu sekarang tuh bekerja keras terus. Setiap hari mereka mengembangkan jaringan. Itu yang kita tahu. Jadi bukan hanya dalam kuartal waktu tertentu, tidak. Tapi setiap hari mereka bekerja terus mengupdate jaringan. Dan untuk Bengkulu sekarang mungkin sudah lebih dari 60% itu sudah tercover areanya. Oke, baik. Jadi kalau dari sisi pandangan pengamat IT, jadi memang khawatirnya itu takut ada down pada saat memang trafficnya lagi naik gitu ya. Naik, ya. Oke. Nah, kita break dulu sebentar Bang sebelum untuk ke sesi terakhir kita di live event election hari ini. Teman tetap di 87,7 FM.